Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati para guru besar, para sejawat senior, para seluruh hadirin yang mengikuti webinar PABDI pada siang hari ini. Para sejawat sekalian yang saya hormati, kali ini PABDI akan hadir kembali membawakan webinar dengan topik yang saya kira ini masih tren di 1 tahun belakangan ini, yaitu COVID-19 update. Kita akan menghadirkan atau akan mengikuti 2 narasumber yang saya kira sejawat sekalian sudah sangat familiar. Yang pertama adalah Dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Vinasim KIC, yang akan menyampaikan topik mengenai hot issue nih, yaitu long COVID-19 issues in diagnostic and treatment. Dan pembicara kedua nantinya adalah Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi Vinasim. Beliau akan menyampaikan topik opportunistic infection in COVID-19, disease or treatment related. Sejauh sekalian, sebelum kita mulai mendengarkan para narasumber, saya akan mengingatkan kembali hal-hal yang mendasar pada untuk kita semua dalam melaksanakan pelayanan pasien sehari-hari, yaitu etik dan patient safety. Untuk etik dan patient safety, kita sama-sama mengetahui bahwa sudah ada pelembagaan etika, disiplin, dan hukum kedokteran di Indonesia. Untuk etika ada MKEK di ID, apakah mulai dari pusat, wilayah, dan di beberapa cabang. Dan kemudian ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia atau Makersi, yang terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya, serta relasi antar tenaga kesehatan di dalam rumah sakit tersebut. Dan Komite Etika dan Hukum serta Subkomite Etik Komite Medik di rumah sakit. Untuk disiplin ada MKDKI di bawah KKI dengan kewenangan kemahkamahan dan pembinaan. Dan untuk hukum terdapat legislasi hukum mulai dari DPR dan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang. Kemudian pemerintah itu sendiri hukum di bawah undang-undang. Dan proses penegakan hukum dari beberapa stakeholder terkait seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan aparat hukum lainnya sesuai kewenangan. Sejauh sekalian, dilema etik dalam konteks layanan rumah sakit, saya kira kita semua sebagai seorang dokter yang memberikan layanan mungkin saja pernah mengalami hal-hal seperti ini. Dan nilai-nilai keutamaan atau etika yang perlu diperhatikan antara lain kepemimpinan yang jelas, artinya siapa dokter penanggung jawab pelayanan, kemudian mengutamakan kepentingan pasien, menghormati keputusan pasien dan keluarganya, etika kesejawatan, memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, dan ini dapat mengubah skala prioritas dan dapat merubah keputusan-keputusan yang diambil secara bersama-sama. Sejauh sekalian, sebagai seorang dokter kita wajib berpegangan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia yang materi lengkapnya bisa diunduh di sini, kami tampilkan di layar. Dan kita mengingatkan kembali standar keselamatan pasien, ada setiap rumah sakit wajib menerapkan standar ini, standar keselamatan pasien, yang meliputi hak-hak pasien, mendidik pasien dan keluarganya, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci utama bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien tersebut. Ada 6 sasaran keselamatan pasien, ini mengingatkan saja. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien, ini sangat penting ya. Kemudian yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Kemudian yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dilakukan tindakan operasi.
Kemudian yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan yang keenam adalah pengurangan risiko untuk pasien jatuh. Demikian mengingatkan kita semua pada awal pertemuan kali ini. Dan berikutnya saya akan langsung mengundang pembicara kita yang pertama. Kami undang Dr. Cheva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi Vinasim KIC. Beliau akan menyampaikan topik mengenai long COVID-19 issues in diagnostic and treatment. Ini sedang menjadi hot issue ya, Dr. Cheva ya. Dan saya kira sejawat sekalian yang mengikuti webinar ini mungkin sudah banyak pertanyaan nih untuk Dr. Cheva dan Dr. Adit. Silakan Dr. Cheva. Baik, terima kasih Dr. Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dapat kesempatan untuk bertemu di sini untuk kemudian kita berdiskusi sharing tentang pengalaman terhadap penanganan COVID yang berkepanjangan. Kita tahu bahwa COVID seringkali menimbulkan keluhan bahkan sampai berbulan-bulan, sampai kemudian setengah tahun pun ada. Saya mungkin harap slide presentasi bisa ditampilkan. Intinya adalah bahwa kita menghadapi COVID-19 itu bukan hanya berhadapan dengan pada saat akut, yaitu pada saat kita berhadapan dengan pasien sedang sakit kritis, tapi juga kita mesti mempertimbangkan bahkan dari sejak pengobatan pada saat sakit akutnya untuk pengobatan jangka panjangnya, karena itu yang disebut sebagai long COVID. Mohon slide. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi long COVID adalah merupakan istilah umum yang biasa kita gunakan untuk menjelaskan tanda dan gejala yang masih terus berlangsung akibat pasien itu pernah mendapatkan penyakit COVID. Nah, sementara COVID-19 kita tahu itu adalah infeksi COVID akut yang timbul bisa sampai 4 minggu berkepanjangan, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tapi umumnya peradangan dari COVID itu sendiri akan berlangsung sekitar 4 minggu. Kalau pasien kemudian berpanjang, itu biasanya adalah komplikasinya, misalkan terlanjur gagal ginjalnya, gagal jantungnya, atau kemudian infeksi sekunder, itu yang kemudian menjadi PR kita berikutnya. Nah, tanda dan gejala COVID itu bisa muncul 14-12 minggu, di mana proses COVID masih berlangsung, tetapi juga kemudian ada yang disebut sebagai sindroma pasca COVID, yaitu yang berkembang setelah atau selama infeksi yang muncul di atas 12 minggu, yang ini umumnya bukan disebabkan oleh COVID aslinya, tetapi sekuele sisanya, walaupun inflamasi mungkin sudah tidak terlalu nampak. Dan ini disebutkan sebagai bukan karena diagnosis lain, jadi bukan karena penyakit COVID-nya. Itu yang disebut sebagai sindroma pasca COVID. Ada yang menyebut bahwa sindroma post COVID ini adalah long COVID, tapi sebetulnya yang disebut sebagai long COVID itu adalah sindroma post COVID di atas 4 minggu biasanya, baik karena aktivitas dari COVID-nya masih ada maupun sudah tidak ada kembali. Nah, kita tahu bahwa memang banyak pasien yang kemudian merasa tidak fit, itu kurang lebih 10% pasien sampai 3 minggu. Kemudian juga ada yang sepertiganya masih merasa bahwa tubuhnya belum kembali seperti aktivitas semula, walaupun merasa mungkin sudah bisa bekerja. Dan sebaliknya bahkan bisa mengalami gejala seperti orang masih seperti sakit COVID, 1/5 gejalanya masih bisa bertahan sampai 5 minggu ke depannya. Ada yang kemudian mengeluh, tidak ada keluhan tetapi swabnya positif terus, akibatnya badan kemudian bertanya-tanya, jadi mau kerja serba salah, kemudian secara mental juga kemudian menjadi ragu-ragu, kemudian juga khawatir terus. Kita tahu bahwa ada juga kekambuhan atau reinfeksi, terutama apabila muncul varian yang lain, ada reaksi imunitas yang tidak perbaikan, belum lagi keadaan-keadaan akibat karena ketidakbergerakan, jadi atrofi dan yang lain-lainnya. Gejala yang dilaporkan bisa tunggal, bisa multiple, bisa sementara atau bisa bertahan lama, mulai dari
telinga yang sering berdenging, kemudian radang tenggorokan yang tidak hilang-hilang, ada rasa yang tidak kembali dari hidung dan penciuman dan juga lidah, sesak nafas yang sering kali terjadi, batuk yang menetap, kemudian kadang-kadang seperti suka lupa, ada pasien yang mengeluhkan kok cenderung lebih blow on ya gitu katanya, jadi suka tidak nyambung kalau bicara, perlu konsentrasi benar untuk mendengarkan orang berbicara, bahkan pada orang tua seringkali delirium menetap. Yang lain adalah berdebar-debar, rasa tidak nyaman, nyeri dada, juga perut bisa masih mual, bahkan diare bisa berkepanjangan. Ya, kemudian yang paling sering adalah rasa kelelahan ya. Belum lagi adalah gangguan metabolik, gula darah menetap tinggi padahal biasanya tidak, hipertensi bisa muncul padahal tadinya juga tidak atau mungkin tidak tinggi. Nah, jadi kalau evaluasi, kita sih selalu menganjurkan untuk melakukan evaluasi ulang kepada pasien, menanyakan kembali konfirmasi COVID-nya, betulkah ini COVID atau bukan, kemudian tingkat keparahannya, karena biasanya itu berkait sama keparahannya. Biasanya berkait dengan misalkan ARDS-nya. Kalau pasien itu ARDS, biasa memanjang. Sebetulnya ini bukan suatu hal yang istimewa. Kenapa? Karena semua pasien ARDS juga akan memanjang juga. Jadi bukan karena COVID semata, kita tahu bahwa pasien ARDS kalau sembuh, itu bisa berminggu-minggu tetap mengalami keluhan nafasnya, bahkan sampai 1 tahun kadang-kadang merasa napasnya belum nyaman. Nah, tampaknya COVID meniru pola seperti ini karena memang di COVID juga terdapat ARDS. Nah, kita juga perlu tanyakan sudah berapa lama dari gejala awal onset, karena ini penting untuk melihat prognosis ke depannya. Jangan lupa, jangan selalu, oh ini COVID, menggampangkan ini COVID nanti juga baik. Cari riwayat kemungkinan penyakit yang lain ya. Takutnya kita harus mengobati yang lain sementara sebetulnya COVID itu sudah perbaikan. Jangan lupa living quality harus dipertimbangkan. Nah, terus kapan kemudian kita perlu mengirim pasien COVID ini kepada sejawat yang lain, kepada yang lebih ahli? Ya tentu kalau misalkan kita punya hipoksemia yang kemudian berulang, memberat, kalau saya bisa mematoknya 95, di bawah 95 kita perlu kirimkan kembali. Sesak nafas yang kemudian mengganggu sekali, kemudian nyeri dada, terutama kalau sampai ada keluhan yang tipikal, karena beberapa kasus COVID kita dapatkan MCI yang terkait dengan hiperkoagulasi yang menetap. Belum lagi pada anak-anak kita jangan lupa selalu ada kemungkinan sindroma inflamasi multisistem MIS yang kita lihat sekarang beberapa kasusnya ada pada dewasa. Jadi bukan hanya MISC pada children tapi juga pada dewasa, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Lalu kapan perlu dirujuk? Tadi ya sampai kepada psychological stress itu perlu dipertimbangkan untuk dikirim ke psikiatri untuk minta masukan. Terutama juga yang lain-lain harus disingkirkan, kemungkinan gangguan neuro, beberapa kasus kita cenderung untuk timbul stroke-nya ternyata, kadang-kadang light stroke, itu yang menyebabkan orang itu ternyata gangguan, ya hiperkoagulasinya bukan karena fogging dari perkabutan dari kesadarannya. Kalau sampai ada gambaran trombosis, jangan lupa kalau kontrol dilihat adanya trombosis, termasuk di vein trombosis di kaki, di tungkai, kemudian ada aritmi. Nah, hal seperti itu kita perlu merujuk pasiennya. Evaluasinya apa? Kalau pasien merasa nggak nyaman, kita bisa evaluasi kemampuan pasien untuk duduk berdiri dalam 1 menit, berapa kali. Kalau muncul pusing, sesak, berarti memang masih ada. Kalau tidak, barangkali hanya subjektif masih bisa. Jangan lupa evaluasi saturasi juga ya. Kalau saturasi dalam kegiatan duduk berdiri itu berubah turun sampai di atas 3%, berarti ini masih secara objektif anatomis masih punya masalah. Ya. Terus kemudian gejala postural ya, dari duduk bangun atau berbaring bangun, adakah kenaikan dari heart rate, adakah aritmia? Jangan lupa kalau memungkinkan kita bisa kirim untuk pemeriksaan 6-minute walk test atau juga pemeriksaan 3 menit. Pemeriksaan penunjang yang lain kita bisa pertimbangkan evaluasi yang memungkinkan mengganggu sesak nafas. Jangan lupa sesak nafas bukan hanya kerusakan paru, tapi kerusakan jantung, miokarditis, bahkan efusi perikard kita pernah dapatkan, walaupun tidak banyak, tapi itu bisa mengganggu. Kemudian fotoronsen apabila 12 minggu belum perbaikan mungkin dievaluasi. Kalau saya lebih kepada mencari juga kemungkinan yang lain. Jangan-jangan pasien ini latar belakangnya adalah punya tuberkulosis yang selama ini nggak ketahuan, ketika diobati COVID-nya perbaikan ternyata masih menetap. Kalau sekedar tidak ada apa-apa, mungkin fotoronsen tidak terlalu perlu mengevaluasi COVID, tetapi tadi, kalau tidak membaik, pikirkan kemungkinan yang lain. Jangan lupa selalu mengeksklusi komplikasi akut
atau yang mengancam jiwa seperti CVD, MCI, kardiomiopati, dan kemungkinan diagnosis lain ya. Nah, kalau mungkin setelah itu dieksklusi, baru kita mungkin kirim ke layanan recovery atau rehabilitasi COVID gitu. Karena rehabilitasi mungkin akan fokus kepada rehabilitasinya. Mungkin sudah baiknya kalau rumah sakit membentuk tim ini, tim rehabilitasi. Jadi kalau dulu kita sibuk dalam pengobatan akut, sudah waktunya kita mempertimbangkan itu. Perawatannya tentu diusahakan bagaimanapun pendekatan holistik ya. Rehabilitasi perlu dilibatkan, kemudian kepercayaan diri dan psikologis juga perlu dibangkitkan, kemudian nilai dampak keseluruhan. Jangan hanya dampak parunya, apakah ada gangguan yang lain dari organ yang lain. Kemudian pasien perlu diberitahu kalau bisa ada contact center di mana mereka harus melaporkan. Kemudian pemilihan obat jangan lupa ya. Kebiasaan kita kadang-kadang pasien kemudian tergantung sama vitamin ya, padahal sebenarnya vitamin itu mungkin tidak ada efeknya kalau terutama berlebihan. Vitamin yang bisa keluar oleh diuresis atau buang air, itu kan percuma juga pemberian. Misalkan vitamin C yang berlebih, kemudian vitamin D ya. Untuk terapi yang pertama simptomatis ya. Untuk batuk, British Thoracic Society mengatakan bisa sampai 8 minggu karena itu hanya diberikan terapi simptomatis termasuk nyeri pleuritik. Batuk kadang-kadang cuma bisa dengan latihan nafas saja. Tetapi ada penelitian kecil, kohort kecil yang menunjukkan bahwa kadang-kadang kalau kita bisa membuktikan reaksi inflamasi, misalkan CRP masih bertahan tinggi, kita bisa mempertimbangkan pemberian steroid. Tapi tidak semua. Yang perlu kita lihat adalah sekuel lain, misalkan hiperkoagulasi. Antikoagulan kita bisa pertahankan kadang-kadang sampai 45 hari. Endokrin, awas hati-hati, kadang-kadang kita bisa mendapatkan hipertiroidism pasca COVID. COVID-related hyperthyroidism. Jadi kalau takikardi, hati-hati untuk evaluasi itu. Mungkin kita terpaksa bisa memberikan anti-hipertiroid untuk sementara, untuk jangka waktu sementara. Jangan lupa awasi aritmia, bisa sampai 12 minggu, kadang-kadang muncul belakangan. EKG bila ada kecurigaan. Echo tidak selalu perlu, tapi hanya kalau perlu. Kalau ternyata hipertensi menetap, kita bisa pertimbangkan memberikan ACE. Kalau aritmi, mungkin beta blocker menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kita mesti menimbang hal-hal yang lain ya. Artinya, adakah faktor latar belakang yang lain yang tidak membentukkan. Untuk MAS tadi saya sampaikan antikoagulan perlu dipertimbangkan ya. Nah, jadi setelah pasien terkena penyakit, itu kita mesti nilai gerak nafasnya. Kadang-kadang gerak diafragma itu bisa turun karena ototnya juga atrofi. Dia akan kelihatan menggunakan otot bantu leher lebih banyak. Nah, dari situ kita mulai latih. Apakah hanya sekedar nafas dadanya, tapi siapa tahu kita harus latih otot nafasnya, otot nafas atas, supaya dia mengkompensasi ya. Caranya misalkan tarik nafas lewat hidung dan mulut perlahan, keluarkan perlahan, jadi dia menahan tapi dia mendorong tapi menahan ya. Kemudian dibiarkan, setelah itu lakukan berulang setiap hari 5-10 menit. Jangan lupa ingat, nafas itu rasio waktunya adalah 1:2, jadi dia harus keluar 2 masa 2 detik, baru tarik nafas lagi 1 detik, jangan terbalik. Untuk manajemen kelelahan, kalau pasien ngeluh sesak terus, disarankan tetap berolahraga, tapi prinsipnya jangan bermaksakan diri. Jadi olahraga harus, tapi nggak boleh overtrain. Seperti kalau misalkan kita naik tangga, naikkan mungkin 5 anak tangga, jangan memaksa sampai ke atas, berhenti dulu beberapa detik, kalau perlu setengah menit baru naik lagi gitu ya. Jadi jangan kemudian setiap kali naik ke lantai 1 rumahnya itu 1 kali jalan, naik terus. Biasanya di atas akan jadi ngos-ngosan dan kemudian bahkan 1-2 hari akan terasa berat. Jadi lebih baik naiknya bertahap. Nah, untuk kasus lansia, jangan lupa cari kemungkinan infeksi sekunder karena recovery-nya bisa bikin lama, recovery kekebalannya. Jangan lupa evaluasi terhadap nutrisi, kemudian adanya delirium, mungkin faktor depresi karena dia kan sempat terisolasi biasanya.
Ada beberapa orang tua yang dirawat, diisolasi, tidak ada siapa-siapa di kamarnya berminggu-minggu, otomatis keluar akan terganggu dengan depresi. Sarkopenia juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Jangan lupa nyeri kronis, itu bisa muncul pada COVID, jadi hipergesia, itu bisa hiperalgesia maksud saya, itu bisa muncul setelah pasien itu baik. Jadi kadang-kadang diabaikan karena dianggap orang tua suka udah sakit. Baik, jadi intinya resumenya saya ambil dari perpustakaan ini untuk menggambarkan bahwa penanganan long COVID itu di tingkat primer bisa dilakukan dengan evaluasi heart rate, evaluasi gejala, kemudian lakukan pulse oximetry, suhu jadi diawasi, frekuensi nafas, itu bisa diminta pasien untuk melaporkan. Kita bisa bikin juga sistem pemantauan pada klinik atau puskesmas, kemudian kita pertimbangkan evaluasi komorbid. Nah, setelah itu baru kemudian kita apabila ada kesulitan kita bisa naikkan ke level yang tinggi, lebih tinggi termasuk di rumah sakit untuk melibatkan yang lebih besar termasuk rehab medik dan juga psikiatri, dan itu bisa suatu hal yang layanan yang mungkin memang bagi manajemen rumah sakit agak mungkin berat karena sedang sibuk-sibuknya nangasnya akut, tapi ini tetap bisa dibuat, artinya layanan itu perlu dibuat. Jangan lupa bahwa tidak semua dokter di rumah sakit itu menangani akutnya. Teman-teman di psikiatri, teman di rehab medik itu masih ada dan bekerja di rumah sakit, jadi mereka perlu dilibatkan untuk bisa membantu pasien post COVID yang menjadi long COVID ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva, luar biasa. Seperti tadi yang saya perkirakan, Dr. Seva belum selesai bicara, pertanyaannya sudah hampir 10 ini ya. Baik, sejauh sekalian kita mungkin langsung saja karena pertanyaan sudah cukup banyak. Saya undang pembicara kedua, Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim. Dr. Adit akan menyampaikan topik mengenai opportunistic infection in COVID-19, disease or treatment related. Silakan Dr. Adit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi mengenai topik pembicaraan yang saya bisa sampaikan ini tidak mudah untuk kami, tapi memang ini adalah real yang memang terjadi di lapangan dan tantangan bagi kita semua. Ditampilkan slide. Baik. Ya, jadi saya mendapatkan tugas untuk membawakan mengenai infeksi oportunistik pada COVID-19. Apakah ini berhubungan dengan penyakit atau dengan terapinya? Ini jujur ini tidak mudah topiknya, tapi kami coba bawakan apa yang dapat kami simpulkan. Jadi saya menyadari betul, kita semua juga saya kira berada dalam fase ini. 1 minggu terakhir kita semua mengalami peningkatan kasus yang luar biasa di Indonesia. Tidak hanya kami yang di Jakarta, saya kira di daerah-daerah pun bahkan ada beberapa yang lebih dulu mengalami peningkatan kasus ini. Dan saya meyakini apabila ini tidak bisa kita tangani sesegera mungkin, tentu ini akan menimbulkan burnout yang tentu akan mempersulit lagi tenaga kesehatan. Dan sebelum kita mengalami ledakan yang baru-baru ini terjadi dalam 1 minggu terakhir, beberapa negara lain seperti Singapura, Malaysia, Taiwan yang sebelumnya terkesan seperti tidak ada masalah dalam penanganan COVID, tapi saat ini mereka pun mengalami lockdown atau memutuskan untuk melakukan lockdown kembali. Ya, saya kira memang tidak ada mekanisme yang sampai saat ini lebih efektif untuk mengunci apabila memang terjadi kondisi yang sangat-sangat berat. Dan satu hal yang perlu kami highlight adalah pada prinsipnya kegagalan bagi kita semua pada saat kita gagal untuk menghentikan laju transmisi di populasi. Kondisi inilah yang pada akhirnya menimbulkan lahirnya mutasi baru dari virus COVID. Jadi failure to halt transmission akan memberikan kelahiran baru terhadap mutasi-mutasi virus. Dan di antara mutasi virus yang sudah diangkat oleh WHO dan dunia tentunya kita tahu ada 2 model. Yang pertama adalah variants of interest. Jadi ada beberapa varian yang menarik perhatian untuk dipelajari. Tapi ada variant of concern, di mana variant of concern ini adalah varian-varian yang memang sudah terbukti menimbulkan masalah dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan variant of concern yang saat ini menjadi
trending topik di mana-mana tentu ya varian dari United Kingdom B117, kemudian varian dari South Africa B1351, dan kemudian yang terakhir adalah dari India B1617. Dan saya kira munculnya varian-varian baru ini akan menimbulkan tantangan bagi kita semua, di mana salah satu yang akan kita hadapi adalah tentu terjadinya peningkatan dari jumlah transmisi kasus, di mana memang mutasi itu pada prinsipnya adalah mekanisme virus untuk bertahan hidup, itu adalah mekanisme survival-nya. Sehingga tentu pada saat dia survive, melewati suatu kondisi yang lebih berat, maka kemampuannya pun akan lebih canggih, kurang lebih seperti itu. Maka ada beberapa challenges yang kita sudah bisa prediksi akan terjadi pada saat kita menghadapi varian-varian baru. Yang pertama adalah meningkatnya transmisi, risikonya, kemudian risiko terjadi manifestasi klinis yang lebih berat, dan tentu ya waspada terhadap kemampuan virus itu untuk melarikan diri dari antibodi yang sudah terbentuk maupun upaya vaksinasi ya, meskipun ini masih terus dikaji. Dan tentu ya yang kita masih pertanyakan apakah bisa jadi ada potensi dia tidak responsif terhadap beberapa terapi yang ada. Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus kita coba sama pelajari dan jawab. Adapun mekanisme ya yang coba kami angkat pada webinar siang hari ini adalah kita melihat bahwa kejadian COVID dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi, seperti disampaikan Dr. Seva tadi, maka tentu akan memiliki rentetan lanjutan. Dan dalam hal ini, ya, khusus untuk topik ini, barangkali dikaitkan dengan kemungkinan disregulasi dari sistem imun, dan pada akhirnya risiko paparan terhadap munculnya infeksi oportunistik. Kita tahu ada T-limfosit, kita tahu limfosit ini merupakan sistem imunitas yang sangat penting. Kita mengenal ada sel T dan sel B. Sel B mungkin lebih kepada produksi humoral antibodi, sementara sel T ini lebih kepada respons imunitas selulernya. Dan kita mengenal ada dua subset penting, CD4 dan CD8. CD4 adalah T helper, jadi seperti dirigen yang membantu proses imunitas yang lain untuk bekerja, sementara CD8 ini adalah sel T yang cytotoxic, yang bekerja secara langsung untuk menghancurkan sel. Karena virus adalah termasuk infeksi yang sifatnya intrasel, maka kita bisa membayangkan sel imunitas seluler barangkali akan berperan besar. Dan kita semua sudah menyadari dari awal pandemi, di mana kita mengenal istilah NLCR, neutrophil to lymphocyte ratio, di mana kita melihat bahwa pada pasien-pasien COVID kok limfositnya pada turun semua. Dan memang setelahnya banyak studi-studi yang mencoba untuk mengevaluasi mengenai kondisi ini. Dan dari beberapa laporan, ya, memang ternyata ini saya kira publish paper yang cukup baik ya. Kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan yang memang terbukti secara statistik dan bermakna pada pasien-pasien dengan COVID pneumonia dan dibandingkan dengan pasien-pasien yang sehat. Dan angka itu memang lebih terlihat pada total lymphocyte, CD4 dan angka CD8, dan perbedaannya bermakna. Dan pada saat dikaitkan dengan severity, ternyata di antara subset pasien COVID, mereka-mereka yang mengalami kondisi severe, angka perbedaan itu pun juga lebih terlihat, di mana pada pasien COVID yang severe, angka total lymphocyte, CD3, CD8 gitu ya, angkanya memang lebih rendah, dan ini terbukti secara bermakna secara statistik. Dan ini adalah publish paper yang lain, mencoba untuk melakukan meta-analysis terkait dengan kondisi limfosit ini, ya. Dalam hal ini kaitannya dengan CD4, CD8 utamanya, dan dia mengevaluasi mean count, jadi rata hitung dari limfosit CD4 dan CD8, di mana memang average pada pasien-pasien COVID yang severe critical dibandingkan dengan yang mild, angkanya jelas lebih rendah. Ini juga publish paper yang lain, meta-analysis, di mana pada studi ini juga melakukan evaluasi dari rata angka. Kalau tadi mean count-nya, kalau ini mean difference, di mana dikatakan pada pasien-pasien COVID yang mengalami severe COVID, terdapat angka yang lebih besar 22% untuk CD4, dan lebih kecil 22% pada CD4, dan lebih kecil sekitar 14% pada CD8. Namun pada saat dilihat rasionya, tentu pada saat dia dua-duanya sama-sama turun, tentu tidak ada perbedaan yang bermakna. Tapi artinya kita bisa melihat bahwa memang CD4 dan CD8 itu angkanya akan lebih rendah, dan ini berhubungan secara nyata
dikaitkan dengan derajat keparahan dari COVID. Dan ini tentu perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dan pada saat dicoba untuk dilihat dikaitkan dengan survival dari penyakit COVID itu sendiri, ternyata angka CD4 yang lebih rendah, ya, itu dikatakan memiliki risiko kematian tentu pada pasien yang lebih besar dibandingkan pada pasien-pasien yang tidak, gitu ya. Dan ini memang terjadi pada pasien-pasien yang severe. Jadi artinya karena sel T helpernya turun, maka sistem imunitas yang efektif secara seluler juga pun tidak bisa berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu proses kaskade bersihan virus, pengontrolan inflamasi dan yang lain-lain menjadi tidak efektif, dan itulah yang pada akhirnya dapat menurunkan angka keselamatan atau survival dari pasien-pasien COVID itu sendiri. Dan ini adalah studi yang baik, dia melihat hazard ratio, ya, di-adjust dengan beberapa faktor risiko, dikaitkan kembali dengan hospital death, dan memang pada saat di-adjust dengan beberapa parameter yang lain, ya, CD4, CD8, dan yang lain-lain, kita juga bisa melihat kemaknaan statistik. Meskipun kalau kita lihat ini lebar, jadi barangkali masih dibutuhkan jumlah yang lebih besar lagi. Dan oleh karena itu, kemaknaan dari limfosit pada infeksi COVID ini menjadi perhatian bagi kita semua. Dan kita perlu juga memahami bahwa secara adaptif, karena limfosit ini adalah sel imunitas yang sifatnya adaptif, kita bisa menyadari bahwa T helper ini berperan penting di dalam mengatur respons imunitas tubuh secara umum, begitu ya. Sementara sel T cytotoxic dan natural killer cells, dia langsung bekerja dalam menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh virus itu sendiri. Di minggu-minggu awal penyakit, di mana respons imunitas masih diharapkan masih cukup baik, maka respons peningkatan T helper yang efektif, kemudian aktivasi dari CD8, ini semua diharapkan dapat meningkatkan proses apoptosis yang efektif, sehingga sel itu dapat dirusak dan virus tidak dapat bertahan. Dan stimulasi dari sel T ini, ya, tentu berkaitan dengan adanya viral antigen itu sendiri dan kaskade respons imunitas melalui respons cytokine yang lainnya. Namun yang jadi permasalahan, apabila proses perangsangannya itu berlangsung secara terus-menerus, ya, terjadi chronic inflammation dan stimulasi yang terus-menerus, maka dikhawatirkan sel T-nya pun akan mengalami kelelahan atau kita kenal sebagai T cells exhaustion. Dan pada akhirnya, pada saat sel T mengalami kelelahan, maka tentu respons dari imunitas itu juga akan kurang efektif. Dan ini seperti lingkaran, ya, lingkaran setan yang kita juga mungkin akan sulit dan belum tahu gimana cara memutusnya. Karena kita memahami betul bahwa cytokine storm yang terjadi pada COVID sebetulnya adalah mekanisme respons tubuh untuk menghancurkan COVID itu sendiri. Tapi ya pada saat respons imunitasnya ini menjadi uncontrolled dan terus-menerus, maka tentu respons ini akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya destruktif bagi tubuh dan pada akhirnya semakin menghabiskan kadar limfosit dan akan menjadikan kerugian bagi pasien. Dan itu menjelaskan tadi dari beberapa paper yang sudah kita lihat bahwa memang angka kejadian dari limfopenia itu memang lebih nyata pada pasien-pasien COVID yang severe, critical dibandingkan dengan yang mild. Artinya kondisi cytokine storm yang lebih berat, hyperinflamasi yang lebih berat, itu akan semakin menurunkan kadar limfosit dan kemudian menimbulkan risiko bagi pasien. Lantas, apakah ada bukti terhadap kejadian koinfeksi dan superinfeksi? Dan ini adalah paper yang saya kira cukup baik, di mana pada paper ini mereka berhasil mengumpulkan beberapa kejadian koinfeksi dan superinfeksi. Perbedaan dari koinfeksi dan superinfeksi. Koinfeksi artinya di saat yang bersamaan mereka mendapatkan double infection. Sementara superinfeksi, setelah satu infeksinya terbukti dan tertangani, maka muncullah infeksi yang lain, itu superinfeksi. Dan kalau dilihat di sini, mayoritas koinfeksi dan superinfeksi yang terjadi masih dari kelompok bakterial. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata hati-hati, human influenza A itu angka koinfeksinya cukup tinggi, tapi memang publish paper dari luar negeri ya. Artinya memang ya kita juga mesti waspada nih. Ternyata kemungkinan koinfeksi dengan virus influenza A itu ada, jadi concern kita
untuk mampu mendiagnosis juga saya kira perlu dilakukan manakala memang kita punya fasilitasnya. Dan satu hal yang kami coba highlight di sini adalah trending mengenai the black fungus, black mold atau mukor. Dan mukor ini juga ternyata merupakan salah satu koinfeksi atau superinfeksi yang ditemukan pada published paper ini. Dan kita mengenal, kita sudah sama-sama mendengar berita ini ya, bahwa di India terjadi outbreak spread dari black fungus atau black mold yang sebetulnya ini adalah bahasa-bahasa untuk menggambarkan suatu kondisi mukormycosis. Dan untuk diketahui bahwa mukormycosis ini sebetulnya bukan penyakit baru. Kami yang bekerja di bidang tropik infeksi dan juga Dr. Seva yang bekerja di bidang respirologi, kami sudah beberapa kali mendapatkan challenge dari kasus-kasus mukor, meskipun selama ini challenge itu lebih banyak munculnya dari pasien-pasien yang mengalami cancer misalnya atau yang lain-lain. Dan kita sudah dengan kenyataan itu ya kita sudah bisa menduga bahwa memang mukormycosis ini tentu akan berkaitan dengan adanya underlying disease yang menyebabkan terjadinya kondisi imunokompromis sehingga mukormycosis itu menjadi nyata. Tapi memang kita juga perlu mengetahui bahwa mukormycosis juga bukan penyakit yang sering, jarang memang. Tapi kehebatan dari mukormycosis adalah dia mampu menginvasi vaskular. Makanya dari kasus-kasus yang pernah kami tangani itu umumnya lesinya bersifat destruktif dan mayoritas itu lesinya adalah di sekitar rhinoorbital. Itu adalah lesi yang selama ini kami cukup sering dapatkan. Dan manifestasinya bisa tadi rhinoorbital ya atau sampai bahkan naik sampai rhinocerebral dan bahkan beberapa kasus mengalami disseminata. Dan ini tentunya beberapa published paper setelah terjadi outbreak dari mukor ya. Kita bisa lihat kan kejadiannya pun sama ya, rhinocerebral yang lebih banyak. Tapi satu hal yang ingin saya highlight di sini untuk kita semua lihat bahwa duration dari munculnya mukormycosis pada pasien COVID itu bervariasi dari beberapa kasus yang disampaikan pada paper ini. Tidak banyak kasusnya, hanya 6 kasus yang mereka publish, cuman kita bisa lihat ini ada yang sampai dengan 2 bulan, ada yang kurang dari seminggu udah muncul. Jadi artinya ya kita juga masih belum bisa mengatakan bahwa hanya pasien-pasien yang dengan kondisi COVID berkepanjangan misalnya yang punya potensi untuk terkena mukor. Karena ya ini dynamic sekali dan semua bergantung kepada sistem imunitas masing-masing orang. Sehingga kalau kita lihat risknya tentu ya severe atau critical COVID akan meningkatkan risiko terhadap gangguan pada imunitas seluler. Ditambah ya saat ini obat yang memang terbukti efektif untuk menangani COVID adalah steroid. Selain dari antikoagulan, tentunya steroid juga memiliki efek imunosupresan dan itu semua yang dikhawatirkan jangan-jangan menginduce terjadinya opportunistic infections. Ini saya modeling dari penyakit AIDS ya. Kita bisa lihat kalau AIDS sendiri untuk menyebabkan penurunan CD4 itu barangkali dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan manifestasi infeksi opportunistiknya tentu kita sama-sama sudah ketahui. Tapi pada COVID bisa jadi manifestasinya lebih cepat. Tadi kita sudah lihat itu angkanya bisa lebih singkat itu untuk terjadi penurunan CD4. Dan memang dilema dari penggunaan steroid sendiri ya ini makanya dikatakan double-edged sword, jadi pedang bermata dua. Di satu sisi sangat bermanfaat dan terbukti life-saving untuk menghentikan inflamasi, tapi di sisi yang lain hati-hati. Kita juga mesti mempertimbangkan terhadap risiko terjadinya kondisi immunosuppression yang pada akhirnya leading to opportunistic infection. Dan ini adalah kembali published paper yang coba melihat angka kejadian dari mukormycosis pada pasien-pasien COVID yang ditangani di sana. Ini ada sekitar 14 kasus dan kita bisa lihat untuk severity hampir semua pasien itu dalam kondisi severe. Dan untuk steroid hampir mayoritas mendapatkan steroid. Pada pasien-pasien yang tidak mendapatkan steroid, ternyata mereka punya underlying disease yang lain, misalnya ya ini CLL gitu ya. Jadi artinya ada faktor risiko imunitas yang memang pada akhirnya predisposing terhadap munculnya penyakit ini. Dan ini adalah contoh kasus yang kami tangani, masih kami tangani sampai saat ini. Laki-laki 59 tahun dengan critical COVID, hypercoagulation dan diabetes. Ini kami tangani langsung ke ICU dari semenjak pasien masuk ke rumah sakit kami dari tanggal 16 April 2021 maaf. Dan pasien sudah mendapatkan terapi remdesivir, dexamethasone, kami coba berikan tocilizumab,
dan pada akhirnya kami juga mencoba untuk memberikan IVIG. Satu hal yang kita highlight di sini adalah pasien jelas mengalami kondisi infeksi yang berat. Kenapa? Karena interleukin 6-nya naik sampai 10.000. Padahal normal interleukin 6 itu angkanya harusnya hanya double digit. 0,7 sampai 12,5 maksimum. Ini pasien naik sampai 10.495. Ini masuk 16 April ya. Ini saya cek berarti baru keluar hasilnya kira-kira semingguan kemudian. Dan kemudian karena kami melihat ada risiko critical COVID yang sangat-sangat hebat pada pasien ini, kami pun cek CD4. Dan CD4 pasien masuk ini dengan 56 CD4 absolute-nya. So it's very, very low. Bahkan mengalahkan pasien-pasien AIDS yang harusnya sudah long standing. Dan kami cek HIV hasilnya negatif. Dan jelas hiperkoagulasi nyata betul naik sampai 19.000. Kami coba tangani semua, ini kami sudah rawat selama 2 bulan berarti di ICU. Pasien dengan imunokompromis, tentu kami berikan juga cotrimoxazole untuk prevention terhadap PCP. Kemudian sepsis berulang, jadi kami tangani juga, alhamdulillah come and go dan bisa tertangani. Ada juga manifestasi fungal, tapi fungalnya bukan mukor, tapi kita mendapatkan kandidosis dan aspergillosis. Dan yang menjadi keunikan pada pasien ini, sampai saat ini, pasien ini masih positif PCR-nya, jadi udah 2 bulan ini. Dengan CT value naik turun, terakhir sempat naik sampai 38, tapi yang seminggu lalu turun lagi ke 32. Dan ini kan kita cek di 23 April ya, 56. Di 29 Mei, setelah kondisi COVID-nya lebih stabil, kita bisa melihat peningkatan CD4. Saat ini CD4-nya terakhir sudah 149. Tapi ada satu hal yang memang menjadi challenge luar biasa pada pasien ini dan membuat kita juga jadi terus menghela nafas adalah pneumotoraks. Pasien mengalami pneumotoraks tanggal 29 Mei. Waktu itu kami sudah winning ventilator, bahkan sudah CPAP. Jadi sudah alhamdulillah dari control mode, SIMV, CPAP. Ya, ini CPAP, kita WSD, alhamdulillah sudah mengembang. Tanggal 12 Juni kemarin, kami lepas WSD yang kanan, karena pengembangannya sudah bagus. Tapi waktu kami foto, yang kiri mengalami pneumotoraks. Jadi ini kanan dulu, kirinya bagus, kami pasang WSD. Terus pada saat kami evaluasi kondisi bagus, kami lepas WSD yang kanan. Dan setelah dilepas WSD yang kanan, yang kiri pneumotoraks. Ini kejadian tanggal 12 Juni, ini jadi masih baru banget nih, masih weekend kemarin gitu. Padahal pasien saat ini sudah tidak dalam pressure ventilator, sudah tipis 4 liter. Jadi kami pun garuk-garuk kepala, ini kenapa bisa kejadian seperti ini gitu. Jadi memang saya kira ini tantangan buat kita semua, dan yang tadinya pasien sudah mau kami siapkan untuk pindah ke ruang biasa, ya saat ini pasien kembali terpasang WSD, ventilatornya yang sudah tipis hanya 4 liter, saat ini kami kembalikan ke SIMV, dan ini selalu menjadi tantangan bagi kita semua dalam mengobati COVID, yang memang unfortunately masih menyimpan 1000 pertanyaan. Jadi sebagai kesimpulan ya, imunitas respons seluler itu menjadi hal penting yang harus kita perhatikan dalam tata laksana COVID, dan hati-hati pada saat kita berhadapan dengan kondisi COVID yang severe atau critical. Rangsangan terus-menerus terhadap sel-sel limfosit ini akan menimbulkan exhaustion, dan pada saat kita berhadapan dengan kondisi-kondisi tersebut, maka kita juga harus bersiap untuk mempertahankan diri dan pasien kita terhadap kemungkinan immunosuppression, dan tentu ancaman infeksi oportunistik harus kita pertimbangkan. Dan meskipun steroid atau anti-inflammatory medication yang lain adalah hal penting dalam mengontrol hyperinflamasi, tapi jelas kita tentu harus terus berhati-hati dalam penggunaannya. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Sali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Adit. Luar biasa sekali topiknya, dan tetap ya masih banyak misteri ya. Sehingga juga penata laksanaan COVID ini dokumen-dokumennya masih bersifat living document. Baik, sejauh sekalian, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk yang kami terima. Kita akan coba menjawab semaksimal mungkin. Ada beberapa pertanyaan yang mirip, saya satukan pertanyaannya. Dominasi pertanyaan ini ditujukan kepada kedua narasumber sebetulnya. Dan mungkin nanti kita lihat waktu, karena memang ada keterbatasan waktu juga. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang awal ya, Dr. Seva dan Dr. Adit. Yang pertama barangkali ini pertanyaan yang umum, dan saya kira untuk teman-teman di lapangan sangat penting ya. Jadi
ada sejawat yang menanyakan apakah sudah ada scoring system untuk mendiagnosis long COVID ini. Baik, mungkin dari siapa dulu nih? Dari Dr. Seva, silakan Dr. Seva. Baik, terima kasih. Yang tanya siapa namanya? Saya sampai nggak, karena banyak sekali saya nggak nyatut namanya Dr. Seva. Baik, Maaf, terima kasih Dok. pertanyaannya. Ya, memang sampai sekarang belum ada scoring system yang digunakan secara standar dan juga direkomendasikan gitu ya untuk menilai. Kenapa? Karena tadi sumber atau keluhan itu bersumber dari banyak titik. Bisa dari paru-parunya, bisa dari jantungnya, bisa dari ginjalnya, bisa dari imunitasnya, bisa dari hematologinya, bahkan sampai kepada psikologisnya. Dengan demikian untuk menilai masing-masing untuk dijadikan kepada satu nilai misalkan severity begitu ya, itu sih belum ada. Itu sih mungkin dari saya. Oke, baik. Makasih Dr. Seva. Dr. Adit mungkin ada tambahan? Cukup. Ya, jadi memang masih sulit ya. Kita belum bisa membuat model atau scoring system untuk long COVID ini ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan praktis juga ya. Bagaimana penata laksanaan pasien-pasien long COVID yang mengeluh hiposmia dan fatigue-nya terus-menerus tadi, Dr. Seva barangkali ya. Silakan Dr. Seva. Ya, untuk hiposmia memang agak sulit, tetapi kita melihatnya itu sebagai semacam neuropati. Jadi paling yang bisa kita kerjakan adalah memberikan obat-obat neurotropik perifer, ya, bisa ditambahkan metikobal, kemudian hal yang seperti vitamin B. Tapi untuk fatigue, kita sih tetap menganjurkan tadi ya, saya sempat singgung di presentasi, yaitu latihan, exercising. Jadi kalau pasien itu bertanya, boleh nggak exercise? Justru harus. Jujur exercise, tetapi tadi tidak boleh over exercise. Jadi kita minta dia untuk melakukan sesuatu kemudian bertahap. Contoh misalkan tadi saya sampaikan, kalau naik tangga jangan selesaikan sampai ke atas, tapi naikkan dulu hanya 5 step, kemudian setelah itu istirahat sebentar, 5 step. Kalau dia tidak merasakan adanya beban sampai ke atas, kepercayaan dirinya akan timbul. Daripada setiap kali dia naik ke atas, setiap hari naik ke atas, selalu merasa capek. Akibatnya kepercayaan diri hilang, dia merasa bahwa dia akan menjadi punya handicap. Jadi dibiarkan dengan latihan yang dia selalu ada, tapi kemudian sebelum timbul keluhan, dia berhenti di situ. Akibatnya ototnya terjaga, latihan nafasnya terjaga, tapi pada sisi yang lain dia tidak merasa putus asa dengan keadaannya. Karena aspek psikis penting juga pasti ya pengaruh untuk penyembuhan pasien-pasien COVID ini ya. Cuman mungkin agak sulit ya Dr. Seva ya, karena kita nggak punya seperti indikator atau parameter gitu ya. Ya, apa jadi, gitu ya. Yang biasa kita lakukan, kalau saya lakukan, saya akan selalu evaluasi dulu apakah memang itu rasa fatigue itu terkait dengan kurang oksigen atau gangguan fungsi organ. Maksud saya organ jantung atau paru. Kalau itu tidak ada, maka kita berpikir itu sekedar muskuloskeletal saja. Kalau muskuloskeletal berarti latihan. Nah, latihan tadi kita tanya, dia mulai sesak itu setiap kali pada level apa? Oh dok, saya naik 1 tangga 1 lantai, kebetulan saya tinggal di atas. Atau dok, kalau saya keluar ke kebun mulai terasa tuh ke halaman depan. Nah oke, berarti kita kasih jatah dia harus berlaku, tetapi nggak boleh mencapai itu. Contoh tadi, kalau naik bertahap. Atau kalau nggak, pindahkan ke bawah, tapi dia harus jalan-jalan di bawah. Gitu. Jadi kemudian dia tidak merasa beban, tapi dia tetap ada aktivitas. Saya sih kiatnya begitu. Makasih Dr. Seva. Jadi intinya exercise ya, latihan semampunya, masing-masing beda ya berarti ya Dok. Nah, dibuat pentahapan, kalau perlu dibikin seperti teman-teman rehab medik biasanya bisa membuat semacam logbook ya, semacam buku diary untuk mencatat gitu. Nah itu bisa dibuat pentahapan. Nah kalau kesulitan, kirim aja lah ke rumah sakit yang punya fasilitas rehab. Ya. Jadi message-nya juga multidisiplin tim ini juga penting ya Dok ya untuk penyembuhan pasien-pasien COVID. Baik, terima kasih Dr. Seva. Mungkin Dr. Adit ada tambahan tips trik ini? Terima kasih Dok. Jadi memang pasien-pasien dengan long COVID ini masih terus berdatangan. Jadi dan seperti disampaikan Dr. Seva, memang kebanyakannya adalah mereka-mereka yang dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Dan sudah disampaikan tadi mengenai neurotropik, itu juga kemarin saya dikonsulkan pasien dengan hyposmia sudah 6 bulan. Pasien merasa sih sudah mulai muncul, tapi dia tidak pernah bisa merasakan sama, karena dia kebetulan hobinya masak. Jadi sampai kemarin itu dia masih belum bisa mencium bau masakan yang dia masak sendiri, padahal kasarnya tetangga sebelahnya aja bisa gitu nyium masakannya harum sekali gitu. Jadi akhirnya tentu hal-hal seperti ini pada akhirnya kita tahu bahwa
Kalau sudah berbicara dengan syaraf ya tentu kita agak sulit untuk mengukur semuanya secara objektif. Seperti disampaikan tadi saya juga sama bahwa kita berikan neurotropik, tapi memang dukungan yang paling penting tadi yang disampaikan Dr. Sally, dukungan mental. Karena pada saat pasien dalam kondisi seperti itu besar kemungkinan dia akan patah semangat dan hilang semangat gitu jadinya dok, dan khawatirnya kondisi ini malah akan menjadi backfire buat pasien. Jadi memang mau nggak mau pada saat kita berhadapan dengan pasien-pasien long COVID, dokter, klinisi harus rela mengorbankan waktunya sedikit lebih panjang untuk memberikan kesempatan pasien bercerita, mendengarkan, dan tadi disampaikan Dr. Seva, kita membantu membuatkan program. Dan memang support secara psikis tentu kita sebagai dokter penyakit dalam atau dokter pada umumnya ini menjadi hal kunci dalam membantu total laksana COVID, long COVID. Saya kira itu sih dok. Oke, baik. Ternyata efeknya tidak hanya selama perawatan atau selama positif ya. Sesudah itu masih panjang ceritanya. Baik, makasih Dokter Adit. Ini pertanyaan yang umum juga ini, tapi saya kira penting ya. Ada sejawat kita yang bertanya, berapa lama sih sebetulnya mesti dipantau pasien-pasien post-COVID ini ada risiko untuk terjadi long COVID? Mungkin nggak, misalnya sesudah isoman atau sesudah rawat, oke. Tapi ternyata berikutnya muncul gitu. Ternyata itu masih related dengan COVID sebelumnya. Silakan, mungkin Dokter Seva dulu, silakan dok. Baik, kalau saya selalu melakukan evaluasi post illness itu adalah kira-kira 1 minggu. Setelah itu kita akan lihat kalau dia sama sekali clear, biasanya sih kita hanya berpesan silahkan apabila ada gejala ini misalkan berdebar, ada kemudian rasa napas pendek, dan 3 biasanya minta berdebar, napas pendek, sama adanya kelemahan satu sisi atau kelemahan lokal. Ya itu kan saya mengantisipasi ke arah kardiak, hiperkoagulasi, CVD, dan kemudian pernapasan. Nah itu saja, kalau ada silakan kembali. Tapi kalau pada saat 1 minggu dia kembali kemudian dia masih menimbulkan gejala, maka saya akan pantau dia tergantung keadaannya, seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 4 minggu. Kita sudah menyampaikan kepada pasien dan keluarga bahwa ini bisa jadi harus ketemu saya sampai 12 minggu atau bahkan 6 bulan. Nah itu supaya mereka nggak kaget bahwa mereka harus bolak-balik begitu. Tapi belum tentu kita akan sepanjang itu. Tadi kita lihat beberapa kepustakaan mencatat bahwa umumnya mereka membutuhkan observasi sampai 100 hari. Jadi kira-kira 3 bulan lebih lah ya. Nah, kira-kira itu. Ya, baik, makasih Dokter Seva. Dokter Adit mungkin pengalamannya? Iya dong. Jadi memang saya selalu menyampaikan kepada pasien-pasien saya dari semenjak saya ketemu mereka dengan COVID yang positif, saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu mohon disiapkan. Kalau ibarat COVID ini seperti lomba, saya selalu menyampaikan ini lombanya adalah maraton, bukan sprint. Jadi mohon jangan berharap atau berasumsi, berpikiran bahwa dalam sekian waktu ini semua akan selesai. Maraton itu dimaksud dari mulai dia sakit sampai kita bisa membantu melewati fase berisikonya, dan kemudian setelah pulang dia isolasi mandiri atau apapun itu, kita bantu lagi untuk tadi tata laksana long COVID-nya, sampai pada akhirnya pasien bisa 100% pulih kembali. Dan memang pengalaman saya ya maraton ini rata-rata pasien itu membutuhkan 4-6 minggu rata-rata. Tapi memang tadi maksimumnya, tadi bahkan pasien yang tadi saya terima itu sampai 6 bulan, hyposmianya masih berlanjut. Jadi memang variasi dinamikanya itu ada terus. Makasih Dokter Adit, karena beberapa laporan dari teman-teman juga ada memang yang long ya, betul-betul long itu sampai 6 bulanan ya. Baik, makasih. Ini mungkin pertanyaan spesifik ke Dokter Adit ini. Kalau apakah di Indonesia sudah ditemukan infeksi oportunistik tadi yang jenisnya mukormikosis tadi, Dokter Adit? Ini kan trending topik nih beberapa waktu belakangan ini di India ya. Nah, bagaimana di Indonesia, Dok? Silakan. Iya, mungkin nanti Dokter Seva bisa bantu saya, Dok. Tapi memang untuk laporannya sendiri sampai saat ini kalau dari pengalaman saya belum mendapatkan kejadian mukormikosis pada pasien-pasien yang saya tangani hingga saat ini. Tapi yang menjadi permasalahan memang adalah mukormikosis itu diagnostiknya tidak mudah. Di mana kita membutuhkan biopsi untuk bisa mendapatkan spesimen jaringan. Dan nanti pada biopsi itu dilakukan pemeriksaan histopatologi, dan satu gambaran yang cukup khas untuk mukor adalah didapatkannya gambaran eskar pada histopatologi. Jadi artinya karena sifatnya yang invasif, biasanya manifestasi itu muncul terkait dengan gangguan organ, dan gangguan organnya sifatnya destruktif karena memang dia punya sifat invasif itu sendiri, dan untuk mendiagnosisnya dibutuhkan biopsi dengan histopatologi.
Dan ya alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah dok, sampai sekarang dari semua pasien-pasien yang kami tangani secara langsung, kami belum berhadapan langsung dengan mukormycosis yang diakibatkan COVID. Tapi kalau dari pengalaman kami menghadapi mukormycosis yang dikarenakan underlying disease yang lain selain COVID, sebelum pandemi COVID itu sudah beberapa kali. Jadi sih mudah-mudahan ya, tapi cuman tentu ya dengan laporan kasus yang ada dan tadi akhirnya kita melakukan evaluasi telah literatur dan yang lain-lain, ya tentu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kita akan ketemu kasusnya gitu. Tidak menutup kemungkinan, maka dari itu paling tidak dengan webinar ini diharapkan kewaspadaan kita bersama, paling tidak mulai menyadari bahwa ada risiko imunokompromis pada pasien-pasien COVID dan yang lain-lain, itu paling enggak membuat awareness kita jadi sama-sama meningkat, dan apabila nanti ketemu manifestasi yang aneh-aneh gitu ya, mungkin kewaspadaan itu harus mulai ditarik ke sana. Karena pedang bermata dua tadi ya, Dokter Adit ya. Oke, ya. Makasih Dokter Adit. Mungkin Dokter Sefa ada tambahan, Dok? Saya menemukan 2 kasus mukormycosis selama era pandemi ini, tapi kebetulan dua-duanya bukan COVID. Saya nggak tahu apakah related atau tidak, karena dulu jarang ketemu dalam waktu satu setengah tahun ini ketemu 2 kasus. Tapi yang saya sampaikan yang sering kita dapatkan sekarang ternyata adalah KAPA, COVID-19 associated aspergillosis, pulmonary aspergillosis. Jadi saya mendapatkan beberapa kasus, mulainya kecurigaan biasanya dari kondisi pasien yang demamnya nggak hilang dan juga resolusi yang nggak terjadi. Dari situ kita screening dan ternyata memang kita dapatkan, kita treat dan perbaikan. Jadi ini yang juga harus dimulai dibangun ya kewaspadaannya ya, awareness-nya dari sejawat sekalian. Ya, mungkin ini, makasih Dokter Sefa, mungkin ini menyambung, ada sejawat juga yang menanyakan, kalau memang ternyata terbukti ada mukormycosis tersebut, pilihan terapinya apa dok ya yang direkomendasikan saat ini? Mungkin Dokter Adit dulu, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini challenging sekali, karena mukormycosis itu, jadi gini, jamur itu punya sifat indolent, jadi dia itu lambat sekali, tapi pada saat dia punya kesempatan untuk melakukan breakthrough, oleh karena imunitas seseorang turun, maka dia akan breakthrough. Dan pada saat dia bisa melakukan breakthrough, umumnya dia akan sangat-sangat ganas gitu, malignant, karena tadi dia tuh terkungkung, begitu dia breakthrough, wah dia akan ganas sekali gitu perangainya. Nah, mukormycosis termasuk yang demikian. Dan unfortunately mukormycosis juga tidak memiliki banyak pilihan antifungal untuk terapinya. Dan sampai saat ini pilihan yang terbaik adalah dengan amphotericin B. Dan ya kembali lagi, unfortunately amphotericin B itu kalau di dunia kita punya amphotericin B yang liposomal, lipid formulation, dan amphotericin B yang konvensional atau deoxycolate. Dan untuk di Indonesia pengalaman kami menggunakan selalu yang tersedia adalah preparat yang deoxycolate, jadi hanya konvensional. Kita tidak punya liposomal, kita tidak punya lipid formulation. Dan oleh karena itu pemberian amphotericin B sendiri juga akan memiliki risiko. Karena amphotericin B bukan obat yang sederhana, maka pemberiannya pun harus mengikuti protokol. Karena nanti pasien diberikan amphotericin B bisa dia chills oleh karena amphotericin B-nya. Kemudian tentu juga ada risiko nefrotoksik dan yang lain-lain. Jadi itu pilihan yang pertama, amphotericin B. Pilihan yang kedua, kalau di luar negeri mereka bisa menggunakan alternatif posaconazole. Dan unfortunately kita juga nggak punya. Kita punyanya fluconazole, voriconazole, itraconazole, dan yang sebentar lagi masuk isavuconazole, tapi kita tidak punya posaconazole. Jadi ya kalau kita ketemu mukor ya mungkin pilihan kita cuma satu, amphotericin B ya, konvensional. Oke, baik, terima kasih Dokter Adit, tidak mudah juga ya ternyata ya. Dokter Sefa ada tambahan untuk terapi ini dok? Ya, ada. Saya hanya ingatkan bahwa salah satu kecurigaan kalau mukor itu biasanya paling banyak mukor itu di mata dan THT area itu. Jadi kalau pasien itu kemudian ada problem, misalkan contohnya pada saat kita merawat pasang NGT-nya kok ada problem gitu ya, ternyata lebih sulit, atau kemudian matanya kemudian ada gangguan, terutama ada lesi yang cenderung menggelap, menghitam. Nah itu silahkan minta pemeriksaan ke sejawat mata atau THT untuk ke arah sana. Oke, ya. Makasih Dokter Sefa dan Dokter Adit. Jadi kewaspadaan ini penting ya, karena ternyata banyak hal selain dari masalah respirasi saja gitu ya yang bisa mengikuti ini. Baik, Dokter Sefa, Dokter Adit, ada pertanyaan yang berulang kali muncul nih. Bagaimana membedakan long COVID dengan reinfeksi? Jadi ini mungkin challenging juga nih ya, untuk karena ini kaitannya mungkin tidak hanya aspek medis tapi juga aspek sosial ya. Jadi kapan seorang post COVID itu boleh beraktivitas, boleh masuk kerja dan sebagainya. Mungkin Dokter Adit dulu silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Sali. Jadi
satu hal yang menjadi kunci untuk mengatakan reinfeksi, jelas kita sudah bisa membuktikan bahwa COVID yang lalunya itu sudah terbukti negatif. Jadi dia negatif selama sekian waktu dan pada akhirnya dia datang lagi dengan keluhan dan kemudian kita cek dia positif. Jadi yang dimaksud dengan reinfeksi itu ya infeksi ulangan gitu. Artinya jadi pasien sudah sembuh, sudah negatif dari yang sebelumnya, kemudian dia sekarang terkena lagi dan hasilnya positif. Itu adalah reinfeksi. Nah, cuman maaf Dokter Adit, masalahnya ini ada guideline kan yang tidak perlu mengulang pemeriksaan PCR nih ya. Betul Dok. Jadi memang itu yang menjadi challenge gitu. Kebetulan ya mohon izin kami sedapat mungkin di tempat rumah sakit kami bekerja ya sedapat mungkin kami tetap melakukan dengan metodologi laboratory based. Jadi kita tetap melakukan PCR. Tentu kalau pasiennya juga setuju dan bisa bekerja sama dan kita berusaha membuktikan bahwa memang PCR-nya sudah negatif. Nah pada saat saya kebetulan udah punya kasusnya paling nggak 2 nih Dok. Pasien yang saya tangani sendiri di medio 2020. Waktu itu dua-duanya masuk dengan mild to asymptomatic to mild COVID, gejalanya ringan sekali. Tapi waktu itu karena dia takut, akhirnya dia minta untuk dirawat. Kami rawat, kemudian kami pulangkan, kontrol di poli sudah negatif. Mungkin dia negatifnya itu medio 2020, mungkin udah sekitar Agustus September gitu kalau nggak salah. Dan akhirnya kemarin masuk lagi bulan ini apa Dok? Akhir Mei. Pasien masuk lagi bergejala demam, batuk, nafas agak menyesak. Kami cek CT value-nya 19. Jadi itu dia udah negatif dari bulan Agustus September. Dan sekarang bulan Mei positif lagi. Nggak mungkin ini adalah suatu long COVID gitu. Udah jelas dia putus karena memang tidak ada gejala. Tapi kemarin dia bilang dia mengaku dosa bahwa dia lagi pengen banget makan sate taichan di daerah yang padat lah di Jakarta gitu. Saking pengennya dan akhirnya kurang lebih 3-5 hari setelahnya dia bergejala. Datang ke emergency, kita swab ternyata positif. Ini saya dengan tegas saya mengatakan reinfeksi. Karena memang dia sudah putus lama. Jadi memang untuk mengatakan reinfeksi ya tentu akan lebih mudah apabila kita tahu ceritanya. Kita sudah punya bukti bahwa pasien sembuh dan memang PCR-nya negatif dan kemudian setelah jeda sekian lama dia sakit lagi dengan PCR yang positif. Itu adalah reinfeksi. Tapi kalau untuk long COVID, tadi disampaikan Dr. Seva, sebenarnya long COVID itu lebih ke arah manifestasi gejala. Jadi bisa jadi PCR-nya masih positif atau PCR-nya sudah negatif, tapi selama pasien masih terus merasakan keluhan yang berkepanjangan melebihi dari periode waktu tadi sekitaran 4 minggu, maka tentu kita harus berpikiran ini adalah manifest dari long COVID. Demikian barangkali Dok. Baik, makasih Dokter Adit. Terus siapa? Ada tambahan Dok? Cukup. Ya, baik. Masalahnya itu tadi ya, kalau misalnya tidak dilakukan ulangan PCR ya, ini dan mungkin kebanyakan seperti itu ya kalau kita lihat terutama ini kan negara kita kan luas sekali ya, fasilitas kan berbeda-beda ya, Dokter Seva, Dokter Adit ya. Baik, berikutnya pertanyaan ini mungkin untuk Dokter Seva. Sejauh ini ingin konfirmasi sebetulnya ya, takut persepsinya salah. Jadi kalau misalnya sudah di-exclude, tidak ada penyebab yang lain dari pasien COVID atau post-COVID ini, misalnya jantung dan lain-lain, apakah penanganan long COVID ini jadi mirip pasien-pasien penyakit paru kronik gitu seperti PPOK, Dr. Seva? Silakan Dr. Seva. Ya, sebetulnya yang lebih tepat adalah mirip dengan pasien post-ARDS. Tadi saya sampaikan, memang ini pada dasarnya sih bukan milik COVID semata, tapi hampir semua pasien post-ARDS, yaitu mereka yang kemudian infeksi paru atau peradangan paru, apapun sebabnya, kemudian dia masuk ventilator berkepanjangan di ICU, ketika pulang, itu memang rata-rata pemanjangan. Jadi mungkin tidak mirip dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau bronkiektasis kronik yang bisa seumur hidup. Ini saya selalu sampaikan kepada pasien, betul bahwa mungkin bisa seumur hidup kalau katakanlah timbul kerusakan sehingga timbul bronkiektasis banyak atau fibrosis banyak. Tapi umumnya ini adalah badai pasti berlalu. Nah, gitu. Jadi sabar sedikit, dia akan pelan-pelan, pada akhirnya mungkin ada sedikit sisa fibrosis, tapi umumnya akan resolusi dengan baik dalam beberapa bulan. Ya, makasih Dr. Seva. Jadi seperti pasien post ARDS gitu ya, karena miripnya seperti itu. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan yang hampir mirip nih, beberapa sejawat menanyakan hal yang sama mengenai pilihan terapi nih, Dr. Adit dan Dr. Seva.
Ini berkaitan dengan update di terapi dari WHO ya, rekomendasi mengenai remdesivir, lopirito, dan ivermectin gitu. Mungkin ada beberapa sejawat menanyakan hal yang mirip. Beberapa menanyakan ivermectin karena ini kan sedang trending topik juga nih ya sesudah kasus naik di India. Mungkin dari Dr. Seva dulu atau Dr. Adi? Aja lah. Dr. Seva dulu. Aku silakan. Oke, silakan Dr. Adi. Baik, terima kasih Dok. Jadi ini pertanyaannya yang bagus sekali, tapi memang kembali lagi ya pada saat kita berbicara mengenai anjuran-anjuran gitu, kayak misalnya ya kita udah lihat lah di WHO gitu mengatakan remdesivir itu sudah tidak lagi dianjurkan. Tapi ya memang saya meyakini ya kita lihat dari Solidarity Trial, terus kita melihat dari ACTT1 trial yang sudah dikerjakan sebelumnya. Memang Remdes di Solidarity itu terkesan tidak. Dr. Seva adalah PI-nya untuk RCM, begitu untuk Solidarity memang tidak didapatkan hasil yang bermakna secara statistik. Tapi di ACTT1 trial itu bermanfaat sekali dan kita semua, saya meyakini kita semua punya pengalaman. Dan ini mohon izin, ini pendapat saya pribadi ya, Dok. Saya sendiri hingga saat ini, mungkin Dr. Seva bisa mengkoreksi, menambahkan, saya pribadi sampai saat ini saya masih termasuk yang cukup confident dengan remdesivir. Dari pengalaman saya, Dok. Apalagi kalau pasiennya bergejala, demam, dan yang lain-lain, kami masih menganggap remdesivir adalah opsi yang terbaik lah untuk saat ini untuk kita berikan sebagai antivirus. Meskipun ya kalau kita lihat ya namanya virus ya tentu sifatnya self-limiting, bisa saja mungkin itu by chance atau yang lain. Tapi ya tentu kita punya sebagai klinisi kita punya gut feelings, kita punya clinical judgment dan saya melihat beberapa pasien saya ya cukup banyak lah yang memang dengan demam dan dia COVID-nya nyata betul klinisnya itu rata-rata kalau dia memang respons dengan remdesivir itu 3 kali 24 jam setelahnya itu biasanya demamnya akan lisis. Saya melihat itu demamnya patah tuh kalau memang dia demamnya ini benar karena COVID gitu. Rata-rata begitu. Terus kemudian kalau untuk yang kedua tadi mengenai lopirito juga ini juga perbincangan panjang kita waktu itu. Karena ya kebetulan Dr. Sali terlibat langsung diskusi dengan Badan POM, kami ikut mensuplai bensinnya. Ya kami ya kalau kita kembali lagi pada saat kita melihat pilihan-pilihan terapi untuk COVID, paling tidak yang pertama kita lihat adalah biological plausibility-nya dulu gitu. Jadi obat ini punya nggak titik tangkap dalam menghambat proses replikasi virus. Dan kita tahu lopirito itu kalau saya tidak salah itu bekerjanya di RDRP gene-nya. Jadi artinya tetap dia punya titik tangkap di penghambatan RNA dependent RNA polimerase-nya. Jadi ya tentu harapannya pada saat ada potensi mudah-mudahan dia dapat tetap memberikan manfaat. Tapi kembali lagi diadu Solidarity dan beberapa pertimbangan yang terkait dengan masalah teknis di lapangan akhirnya membuat lopirito ibarat kayak American Idol gitu dia dicoret dari listnya begitu. Dan kemudian yang terakhir mengemuka adalah ivermectin. Ivermectin ini memang masih menjadi kontroversial yang pertama bukan kontroversial ya, masih menjadi apa ya istilahnya ya diskusi lah, bahan diskusi yang panjang karena kita menyadari betul FDA dan WHO kalau saya tidak salah itu sudah mengeluarkan statement bahwa mereka tidak lagi menggunakan ivermectin itu kalau nggak salah sudah dikeluarkan di bulan April begitu ya Dok ya. Dan itu statement-statementnya kalau kita apa istilahnya kita pelajari cukup tegas gitu bahwa memang dari studi evaluasinya untuk ivermectin dikatakan belum memberikan benefit yang nyata dan lebih di highlights kepada risiko overuse gitu. Dimana kita menyadari pada saat ivermectin dikatakan sebagai obat yang sifatnya community based, jadi tentu kan siapapun bisa diberikan jadinya. Nah, risiko overuse ini yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan kalau saya tidak salah dari statement WHO dan selain dari itu tentu dosis yang diberikan untuk ivermectin. Ivermectin ini obat yang sudah lama, kita sudah tahu dia memiliki efek untuk kecacingan, helminthiasis. Tapi kemudian begitu disinyalir dia punya efek untuk COVID, akhirnya muncullah beberapa fakta dan data dan anjuran yang sampai saat ini barangkali masih membuat kita masih bingung, maka saya pikir kita tunggu saja nanti kira-kira regulasi kedepannya akan seperti apa. Mohon izin mungkin itu. Terima kasih Dr. Adi. Dr. Seva. Ya, silakan Dok. Sedikit, saya selalu mengingatkan bahwa mekanisme yang terjadi pada infeksi virus termasuk COVID ini itu adalah mekanisme yang kemudian
susul menyusul. Yang pertama di awal itu adalah reaksi akibat infeksi virusnya, tapi kemudian reaksi inflamasi tubuh sebagai responsnya itu juga menjadi PR kita berikutnya. Nah, sementara viral itu sendiri akan mengalami penurunan sendiri atau self-limiting pada waktu tertentu. Sehingga kalaupun pasien itu sakit berat sampai kritis, belum tentu virusnya load virusnya juga tinggi. Nah, kita melihat bahwa sebagian besar obat itu memang selalu diberikan pada semua pasien gitu ya. Padahal sebagaimana kita belajar di influenza, umumnya penyakit atau obat-obat itu bekerja untuk virus itu bekerja di awal sangat-sangat dini, 1, 2 maksimal hari ketiga. Dengan demikian kita lihat kalau pengalaman Dr. Adit memberikan terapi ternyata begitu awal panasnya langsung turun. Itu di awal. Kenapa? Karena kita bisa memberikan di awal. Nah, sementara data yang melakukan pada terapi di awal itu sulit sekali, pasien kadang-kadang belum datang periksa gitu kan. Jadi memang kita akui bahwa data itu tidak ada satupun obat yang punya data yang firm, yang robust betul gitu ya, untuk dipatahkan memang kuat gitu. Nah, sekarang saya pikir kembali kepada klinis dan time pasien ya, untuk bisa diberikan dengan baik. Saya pikir itu dulu. Oke, baik, makasih Dr. Seva. Ini mungkin karena waktu ya, ini ada satu pertanyaan lagi tapi saya kira ini penting ya, ini jadi dua ini, mengenai pemberian rutin antibiotik Dr. Adit dan Dr. Seva. Jadi bagaimana nih sebetulnya, apakah betul tidak direkomendasikan lagi karena efeknya yang masih question mark ya, atau seperti apa? Silakan, mungkin Dr. Adit dulu ini Dok. Ini susah juga Dok. Ya, jadi jelas kita semua melihat kenyataan di lapangan, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, bahwa antibiotic overuse itu luar biasa sekali setelah era pandemi. Jadi ibaratnya yang sebelumnya barangkali dibutuhkan waktu tahunan untuk bisa menimbulkan manifestasi dari munculnya suatu varian yang resisten dari bakteri begitu. Tapi dengan era pandemi ini, di mana kita semua penuh dalam rasa ketidaktahuan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, akhirnya kita berusaha berbuat sesuatu untuk pasien-pasien kita, di antaranya tentu adalah memberikan antibiotik, dan pada akhirnya itu semua dikatakan leading to antimicrobial resistance yang terjadi meningkat secara cepat dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dari statement clear seperti itu ya kita sudah bisa melihat memang kita sama-sama pahami dan sadari kita sendiri mungkin akan punya kecenderungan untuk memberikan antibiotik secara berlebihan pada pasien-pasien COVID. Tapi memang dengan adanya data-data dan fakta yang ada sampai saat ini ya, tentu panduan-panduan menurut kami sih saat ini sudah lebih jelas ya Dok, bahwa antibiotik itu memang lebih diperuntukkan bagi pasien-pasien COVID yang severe misalnya. Di mana pada kondisi severe, tadi kita sudah tampilkan, ya memang virus, tapi tadi ada paper yang menunjukkan hati-hati ada koinfeksi juga dengan bakteri gitu. Tadi kan banyak tuh koinfeksi dari slide yang sempat kami sampaikan. Jadi artinya ya meskipun memang kita judicious dengan penggunaan antibiotik, artinya mungkin kalau COVID yang tidak bergejala gitu atau COVID yang ringan sekali ya mungkin kita nggak perlulah berikan antibiotik. Tapi kalau memang kita menilai ada risiko atau manifestasinya lebih berat secara klinis, ada potensi yang lain, kita melihat ada risiko koinfeksi, ya barangkali antibiotik dapat dipertimbangkan, tapi ya tentu digunakannya harus judicious. Jadi judicious harus hati-hati gitu Dok. Jadi dan kita juga milih-milih gitu, jangan kemudian karena kita takut kita langsung berikan karbapenem dari awal gitu misalnya. Ya tentu hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi apa ya istilahnya clinical judgment dan clinical impression kita harus betul-betul berimbang gitu Dok. Ya saya sendiri juga bukan anti karbapenem nggak boleh dikasih pada COVID ya, tidak. Kalau emang COVID-nya sudah severe apalagi kritikal seperti tadi kasus yang kami sampaikan, beliau sempat sepsis dengan PCT naik sampai 79, ya tentu karbapenem saya berikan pada saat itu. Tapi pada saat beliau sudah membaik dan yang lain-lain tentu deeskalasi antibiotik dan yang lain-lain kita lakukan. Jadi no clear cut answer untuk ini Dok. Saya nggak bilang tidak dianjurkan sama sekali, tapi kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan antibiotik sesuai dengan kondisi. Baik, makasih Dr. Adit. Kan sebetulnya sambungannya nih, kalau pada pasien-pasien yang critical COVID dengan infeksi oportunis, ini kan pasti butuh antibiotik gitu ya. Ada batas maksimalnya nggak? Karena ini kan juga sangat-sangat menentukan kebijakan kita untuk memberikan antibiotik. Gimana Dr. Adit?
Ya memang ini kembali lagi ke tata laksana sepsis pada umumnya. Jadi ini kan pasien dengan memang pencetusnya COVID, tapi kemudian rentetan inflamasi yang terjadi akhirnya membuat dia jatuh pada kondisi sepsis misalnya. Dan kita tahu bahwa dari definisi critical COVID itu termasuk di dalamnya adalah selain ARDS adalah sepsis. Jadi sudah diprediksi bahwa pada pasien kritikal yang COVID yang kritikal potensi sepsis itu besar gitu. Dan bahkan itu yang akhirnya membuat bangunan critical COVID itu terbentuk. Nah, jadi tentu ini jawabannya adalah kita mengikuti alur tata laksana sepsis, di mana antibiotik pada sepsis tentu anjurannya tidak singkat, tapi sekitar 1 minggu. Tapi pada saat infeksinya kita lihat ada respons, tapi responsnya masih belum adequate, kita mungkin masih bisa melanjutkan selama kira-kira 10 sampai maksimum 14 hari dengan regimen yang sama, tapi dengan catatan kondisi pasien improving. Jadi artinya kalau misalnya bisa sebelum 14 hari kita deeskalasi, ya tentu kita deeskalasi. Dan saya menyadari betul dengan kondisi kritikal mungkin manifestasi klinis akan sulit. Makanya kita gunakanlah procalcitonin kalau di fasilitas kita ada. Karena memang dari ProHost, ProReal Study, dan ProRata Study itu mereka menggunakan procalcitonin guided antibiotic therapy. Dan kita bisa lihat panduan-panduannya, dan itu pun yang kami lakukan di kami pada saat membantu pasien COVID kritikal. Jadi memang sulit kalau klinis, karena klinisnya akan sangat-sangat rancu dengan manifestasi inflamasi yang sedemikian rupa. Tapi tentu kalau misalnya kita punya procalcitonin data, kita bisa lakukan deeskalasi. Jadi kita deeskalasi mengikuti anjuran tata laksana sepsis yang berlaku, waktunya pun juga sama seperti itu, dan pada saat pasien bisa kita nilai membaik, ya tentu antibiotik sebaiknya kita hentikan. Saya kira demikian sih gambaran umumnya. Iya, baik, makasih Dokter Adit. Dokter siapa ada tambahan? Cukup dok, kelihatannya udah cukup lengkap. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang luar biasa, Dokter Ceva dan Dokter Adityo. Dan sejauh sekalian, masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya, masih cukup banyak, tapi karena waktu juga, saya harus akhiri pertemuan kita di webinar PAPDI kali ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan penting tadi saya sudah coba pilihkan, dan mudah-mudahan sudah dijawab dengan baik sekali oleh kedua narasumber, dan mudah-mudahan bisa menjadi memberikan pencerahan untuk kita semua yang memberikan layanan kepada pasien-pasien kita, khususnya pasien-pasien COVID-19 saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, dan tentu saja kepada seluruh sejawat yang masih setia menghadiri webinar PAPDI pada kali ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, apalagi di kondisi saat ini di mana kasus meningkat kembali. Mudah-mudahan bisa kita semua terhindar dari wabah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di PAPDI webinar berikutnya. Makasih. Terima kasih.